biasanya papa itu nggak pernah bawa pulang urusan kerjaan ke istri sama anak ya. Tapi ini biasanya justru tim doanya ini yang wow, luar biasa. Wah, ini rahasia ini. Shalom, welcome back to Marketplace Wisdom. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Kingdom Values in the Workplace. Yep. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang jadi bagaimana menerapkan nilai-nilai kerajaan surga di tempat pekerjaan kita, terutama dengan challenge-nya. Hari ini dengan saya Sylvia. Saya Fandi. Saya Surung Sinamo. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol di GMS Jakarta ya. GMS Jakarta. Welcome back. Silakan sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang Kingdom Values in the Workplace, mungkin Ko Fandi bakal mau share dulu nih sedikit firman Tuhan tentang apa sih yang Tuhan katakan mengenai bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di pekerjaan kita. Silakan. Oke. Saya tergerak untuk membawakan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Okay. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi seringkali ada hal yang pertama itu yang biasanya mengoyak zona nyaman kita adalah kekhawatiran. Gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu terjebak atau terikat atau terbatasi oleh ruang dan waktu gitu. Jadi tidak bisa tahu masa depan dan sebagainya. Oleh karena itu bisa jadi suatu saat ketika situasi tidak memungkinkan, tidak baik-baik saja, jadinya kita khawatir. Lalu mikir yang macam-macam nih, overthinking. Apa yang kami makan, minum, kami pakai. Nah, ternyata Tuhan ini ingin ngomong ke kita bahwa semuanya itu juga orang-orang yang lain, bahkan orang yang nggak kenal Tuhan pun juga mengalami hal yang sama. Tapi masalahnya mereka itu tidak mengenal Allah, mereka nggak tahu siapa Tuhannya. Akan tetapi, nah di sini uniknya ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan Bapamu yang di surga. Tahu. Bahwa misalnya kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah bergantung pada dewanya, pada Tuhannya, pada kadang-kadang bergantung pada pengertiannya diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus ingin menekankan Bapamu yang di surga. Jadi kita nih punya relasi yang harusnya sama Tuhan itu dekat gitu. Bahkan kita bisa panggil Bapa gitu. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan Bapa yang di surga itu peduli akan kehidupannya kita dengan cara-cara yang walaupun kita ini terkadang remeh gitu ya. Yang kami makan, yang kami minum, masa sih Tuhan pencipta semesta alam, keteraturan alam semesta, planet-planet dan sebagainya mau memperdulikan kita ya. Kita mau makan apa tapi Tuhan tahu, Bapa yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya dan Tuhan peduli. Nah, cuman di sini memang dikasih disclaimer dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi memang ada, tetap Tuhan ingin kesetiaan kita, Tuhan ingin ketekunan kita, Tuhan ingin kita aktif carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, value yang kita bahas pada siang hari ini, tentunya saya nggak akan jelaskan di awal karena akan enak lewat ngobrol aja. Oke, kita akan gali-gali nih dari Ko Surung. Value, tapi yang pastinya itu value kerajaan surga yang kita harus cari. Gitu. Nah, kita cari seperti apa? Kita lanjutkan sambil ngobrol gitu. Biar semua diberkati ya. Iya, semoga. Thank you banget Ko Fandi. Yes. Nah, ini kita nih udah nggak sabar lagi nih. Kita pengen menggali-gali gitu kan. Tentunya kehadiran Ko Surung di tempat ini pasti ada something yang kita pengen penonton tahu sesuatu dari kehidupan pekerjaannya gitu kan. Nah, mungkin kita bisa cerita dulu, Ko Surung bisa cerita sedikit background pekerjaan ya tentang profesi ya. Dan di Gereja Marsyaron juga berkiprah di mana gitu ya? Ya, boleh juga partisipasinya seperti apa gitu. Supaya kita bisa memahami challenge-nya nanti. Siap. Thank you sebelumnya sudah ada di tempat ini bersama-sama. Saya bekerja saat ini di teknologi sektor. Jadi kalau ya untuk supaya mungkin gampang merelate ya, saya bekerja di bidang di mana kita membantu klien kita, mungkin perusahaan atau organisasi dalam transformation journey-nya mereka, digital transformasi ya. Jadi kayak perkembangan teknologi digital suatu company gitu ya. Betul sekali. Jadi saat ini kan misalkan kalau kita melakukan transaksi lah, banking lah, mungkin melakukan apa aja kan sekarang kita pakai aplikasi itu. Jadi business means applications atau application means business. Jadi saya bekerja di satu perusahaan yang memastikan aplikasinya perusahaan-perusahaan yang merupakan klien kita itu bisa
performansinya bagus, bisa secure juga, dan mudah di expand di scale ya istilahnya. User friendly lah ya user gitu. friendly termasuk. Nah, jadi saya bekerja membantu perusahaan-perusahaan untuk memastikan aplikasinya mereka ini bisa keep up dengan kebutuhan bisnis. Sekarang lagi meningkat pesat sekali ya teknologi karena ini. sekarang semuanya serba digital. Aplikasi ya. betul. Ya. Digital Sekarang based. posisinya sebagai country manager. Saya country manager Jadi di nasional ya, direktur nasional. nasional. Wow. di perusahaan ini. Nah, kemudian di Mawar Saron sendiri, saya saat ini TL di pelayanan family. Oke. Di pengembangan family. Di Wah, jadi GMS sebetulnya, Pak. bukan cuma di pekerjaan nih, pelayanannya juga totalitas ya. Luar di biasa. GMS Bogor. Luar biasa. GMS Mas Bro. Bogor ya, oh keren. Nah. Saya yakin sekali tantangan di dunia bisnis, apalagi yang developing bisnis ya. Jadi sektor yang sedang sangat berkembang pesat sekali kan saat ini di Indonesia gitu. Di seluruh dunia I think ya. Semenjak COVID kayaknya semua langsung go to digital base. Gitu kan, bener kan? Online base dan sebagainya. Nah, pasti challenge-nya baik banget. Nah, mungkin Coach Nur bisa ceritain nggak supaya kita bisa kegambar nih kira-kira challenge yang paling ekstrim gitu kan yang pernah Coach Nur alami dalam sepanjang karir. Berarti sudah berapa tahun ya berkecimpung di teknologi bisnis ini. Nah, kira-kira challenge yang paling Coach Nur rasa ini paling challenge banget gitu kan. Mungkin bisa share ke kita dan jemaat juga di rumah gitu ya supaya bisa memahami. Mungkin ada jemaat yang mengalami challenge yang sama. Dan setelah itu mungkin Coach Nur bisa cerita bagaimana melewatinya atau bagaimana kemudian Tuhan memberikan hikmat dan membantu Coach Nur melewati hal itu. Thank you. Jadi saya ini kan perusahaan dari luar negeri ya, dari US. International. Jadi it's a Wall Street company. Nah, biasanya Wall Street company itu hidupnya itu diukur per 3 bulan. Kita sebutnya itu quarter. Jadi tiap 3 bulan itu kita harus make sure kita meet ekspektasi dari market Wall Street lah ya kalau kita bicara. Nah, jadi pressure-nya itu selalu on. Ya, jadi dan kita di Indonesia keberadaan kita itu kan lebih ke arah selling ya, selling operation dari perusahaan saya di Indonesia. Jadi targetnya itu per 3 bulan gitu. Jadi secara nature dari pekerjaannya sangat target oriented. Dan biasanya pengalaman saya target itu memang di set sedemikian rupa sehingga semua orang itu awake dan kerja keras gitu ya. Karena pasti barnya itu di set sedemikian sehingga setinggi mungkin. Kira-kira begitu. High achiever gitu ya. Dan memang perusahaannya nature-nya begitu. Kalau nggak meet target katakanlah dalam quarter itu nggak memenuhi ekspektasi, pengaruhnya kan banyak. Peran Coach Nur sendiri dalam memenuhi target itu, Coach Nur perannya lebih kemana? Cari customer atau? Jadi saya kan leading team untuk operation di Indonesia. Mostly memang kita doing pre-sales dan selling juga ya. Nah, jadi kita bekerja dengan business partner juga. Jadi pressure-nya selalu on, targetnya biasa selalu memang tinggi, dan di situ saya melihat campur tangan Tuhan ya. Jadi saya bisa dibilang setiap 3 bulan itu memang namanya bekerja mengandalkan Tuhan itu terasa banget di perusahaan jenis saya ini. Ya. Saya udah bekerja mungkin sekitar 27 tahun dan memang karena bidang saya bekerja selalu di technology sector yang nature bekerjanya memang seperti ini, selalu ada quarterly base ya kita. Jadi memang udah terbiasa juga sih bekerja dengan tempo yang sangat tinggi. Nah, tapi saya melihat dalam pengalaman saya bekerja ada banyak sekali kasih karunia. Karena saya bilang tadi biasa targetnya tinggi, beberapa kejadian misalkan sebelum saya misalkan join targetnya nggak di-achieve ya kan. Tapi begitu pernah nggak nge-achieve target kok? Pernah. Dan terus waktu itu bagaimana kok meresponi atau kayak melewati? Mungkin saya akan share juga bagian itu karena tentu nggak 100% setiap kali kita minta kemudian terjadi sesuatu yang seperti faktor yang kita X lah ya. Ada beberapa hal. Tapi saya bilang mungkin most of the time ya ketika kita berdoa, ketika kita berharap sama Tuhan, tentu kita melakukan bagian kita, bekerja yang terbaik, kita planning, kita punya strategi, kita diligently execute strateginya. Tapi kita tahu di lapangan itu banyak faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol. Disitulah kita percaya bahwa Tuhan kita itu mengendalikan segala sesuatu. Dalam pengalaman sehari-hari saya, itu banyak sekali kejadian-kejadian di mana katakanlah even sampai bulan kedua misalkan
waduh masih jauh banget dari target gitu ya. Dan ada banyak apa yang kau lakukan tuh kalau diskusikan? Banyak tantangan, banyak halangan-halangan. Biasanya saya libatkan yang paling dekat tentu istri dan anak-anak ya. Oh, Jadi, melibatkan keluarga. Wow. Jadi biasanya saya akan libatkan mereka. Terkadang saya sebut opportunity-nya di mana, siapa kira-kira stakeholder-nya, dan namanya tuh kita doakan. Saya minta terkadang anak-anak saya dan istri saya berdoa. Mesbah keluarga ternyata ngefek dalam pekerjaan ya. Ini saya baru pernah dengar nih. Dan luar biasa urusan banget. cowok, urusan Iya, papa. biasanya papa itu nggak pernah bawa pulang urusan kerjaan ke istri sama anak ya. Tapi ini Biasanya justru tim doanya ini yang luar biasa. Wah, ini rahasia ini. Rahasia most of the keberhasilan. time ya, termasuk saya juga berdoa buat tim saya karena frontlinersnya kan juga tim saya, mereka yang sering sekali berhadapan dengan clients dan bagaimana mereka harus memiliki hikmat ya untuk terjadi katakanlah akselerasi dalam hal progressionnya ya. Nah jadi saya bisa bilang modalnya itu doa. Banyak orang bilang apa sih yang dilakukan kok ketika misalkan saya pegang sesuatu kok hasilnya bagus gitu kan. Padahal mungkin dan ini dari tempat-tempat lama dulu bekerja sering terjadi begitu, di mana kok kelihatannya nggak bagus, tapi begitu kita yang pegang kok bagus hasilnya gitu. Kalau to be honest, saya sebenarnya nggak merasa bahwa saya itu sangat capable gitu ya. Tentu saya terus belajar meningkatkan kemampuan saya ya. Tetapi saya melihat ada faktor X di sini, yaitu faktor perkenanan Tuhan. Wah, ini jadi dia. dan saya rasa ini yang menjadi pembedanya ya. Ini yang menjadi pembedanya dan banyak kali ketika berhadapan dengan hal-hal yang sulit ya kita datang berlutut sama Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta Tuhan buka jalan dan most of the time saya bilang tadi He is beyond expectation lah ya. Tuhan itu bekerja melebihi ekspektasi kita sampai hal-hal yang nggak mungkin nanti Tuhan kasih hikmatnya. Kenapa nggak coba? Buka jalan. Kenapa nggak coba? Ini lakukan ini lakukan. Kenapa nggak dari angle ini masuk? Wah ini penasehatnya bahaya ini. Penasehatnya maha kuasa gitu kan. Dan seringkali dalam meeting tertentu, misalkan meeting kayak udah deadlock, nggak ada progress, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kenapa nggak ngomong ini, coba usulkan ini dan percaya kemudian banget terjadi. sih ya, Nah, itu terjadi. Tapi ada juga case di mana kita sudah berdoa tapi nggak kejadian juga. Tapi saya selalu percaya kalau itu nggak terjadi, His ways higher, His ways better, better ya. Betul, jadi dalam keadaan begitu, saya percaya ada sesuatu. Nggak kehilangan iman dan nggak kecewa ya sama Tuhan ya. Maksudnya meskipun endingnya benar beda. sekali. Makanya jadi saya terpikir tuh di profile WhatsApp saya itu. Saya tulis begini, even if you lose, you win, gitu ya. Wow. Jadi powerful sekali nih. Sebenarnya itu saya pegang dalam hari-hari karena seringkali dalam hari, dalam activity kita, dalam sehari-hari kita ada banyak hal yang di luar kontrol kita, seolah-olah nggak kejadian sesuai ekspektasi kita. But even if you lose, you win, gitu. Karena pada dasarnya di end of the story kita tahu kita ini adalah orang-orang yang lebih dari menarik sekali ya ini ya. Mungkin kalau misalnya dirangkum gitu ya, Ko Fandi, Ko Surung, misalnya ditanya nih, coba deh mungkin ada nggak sih kingdom values yang benar-benar maksudnya nilai kerajaan Tuhan yang dipegang kuat dan teguh yang paling ya selama 27 tahun berkarir gitu kan di dalam pekerjaan, kayak ada nggak values yang paling kuat yang dipegang tuh mungkin bisa spill ke kita gitu, mungkin 1 atau 2 atau 3 values gitu. Yang pertama mungkin yang selalu saya pegang ya, pertama tentang kesetiaan. Kesetiaan number one ya. Jadi menurut saya ini sangat penting, apalagi di dunia kerja, apalagi di zaman sekarang ya. Kesetiaannya seperti apa tuh, Coach? Dan Misalkan batasnya seperti apa ya? Iya, batasnya kan orang bingung. Ada beberapa contoh yang mungkin kalau belajar dari tokoh Alkitab, saya belajar dari Yusuf mengenai mengenai seorang yang bekerja. Di Alkitab itu kan diceritakan bagaimana Yusuf itu bekerja, apa aja dikasih assignment sama bosnya. Iya benar. Baik dia itu lakukan. Di rumah Potifar, baik itu di dalam penjara, dia selalu melakukan dengan excellent gitu kan. Ya, betul sampai sekali. Ada satu ayat dikatakan bahwa even kepala penjara itu tidak pernah mencampuri urusan yang dia udah serahkan kepada Yusuf. Meaning Yusuf ini orangnya pertama setia, dan ketika dia setia berarti dia bertanggung jawab. Jadi bisa diandalkan. Artinya even tanpa diawasi, tanpa harus dikontrol, dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dan dia lakukan dengan segenap hati. Nah, bagi saya ini penting banget karena misalkan kita bekerja
kami misalkan sekarang kan orang work from home misalkan. Dari dulu kita model company-nya udah memang work from everywhere gitu ya. Oh ya, I see. Jadi kita nggak pernah tuh disuruh datang jam 8 sampai jam 5 di kantor. Nggak office hour base ya, jadi kita work from anywhere ya. Okay. Jadi artinya di sini kita butuh tanggung jawab. Artinya nggak ada yang memonitor, tapi kita make sure bahwa hari-hari kita produktif, kita bekerja tanpa diawasi, tapi kita tahu ultimate bossnya kita, Tuhan kita selalu melihat bagaimana kita hidup ya. Jadi menurut saya ini penting banget, tanggung jawab ya sebagai salah satu bentuk berarti setia kesetiaan. dalam konteks integrity juga ya, kayak responsible juga. dengan apa yang Tuhan percayakan. Jadi bosnya itu Tuhan nih, gitu kan, bukan maksudnya bukan human gitu, bukan manusia gitu ya. Tapi dimanapun kita kerja, bos nggak lihat, tapi kita tetap do the best gitu ya. Konteksnya di situ ya. Nah kesetiaan ini juga menurut saya banyak sekali aplikasinya ya. Misalkan bagaimana dalam satu pekerjaan tuh kita kayak nggak lompat-lompat gitu loh. Karena zaman sekarang kan banyak itu. Dikit-dikit resign. Ya, dikit-dikit resign, ada tantangan, nggak achieve target, resign. Dimarahin bos, resign. Ada stres dikit, resign gitu ya. Tapi bagi saya kesetiaan itu adalah bagaimana ketika ada masalah, kita nggak lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah dengan pertolongan Tuhan dan bersama dengan Pernah nggak kau ngalamin internal problem dengan bos atau dengan tempat kerja yang konteksnya itu benar-benar menguji kesetiaan gitu? Benar ya. Jadi saya sendiri dalam pengalaman tentu ada ya. Misalkan saya merasa sudah bekerja memberi yang terbaik, terkadang tidur di kantor, ngerjain proyek. Tidur di kantor, gitu kan. wow. Dan terkadang banyak hal lah ya. Nah, tapi kok kayak nggak di-recognize gitu kan? Oh, nggak di-appreciate ya, nggak di dalam bahasa sehari-harinya gajinya nggak naik misalkan. Oke. Saya bahkan pernah pengalaman tuh dipromosiin, tapi gaji nggak di-adjust misalkan. Gimana? Jadi naik pangkat tapi gajinya nggak naik? Lupa kali ya bosnya ya. Waduh, lupa berapa lama kok? Hampir 1 tahun. 1 tahun, wah, gitu. wah itu sih mungkin kebanyakan orang sudah resign nih kayaknya. Terus waktu itu kamu nggak resign tapi? Nah, cuma saya belajar ya, terkadang juga ketemu bos yang sometimes not easy juga ya. Ada juga, ada jenis bos ya, saya bersyukur kebanyakan bos saya baik-baik banget. Tapi ada juga saya punya pengalaman di mana bosnya itu sangat challenging bosnya. Sangat challenging. Jadi, nah tapi saya punya satu apa ya, katakan kalau saya bukan berarti saya nggak pindah kerja juga. Beberapa kali saya pindah kerja, tetapi bagi saya pindah kerja itu bukan karena saya sedang menghadapi tantangan atau masalah gitu. Tapi saya pindah bekerja karena saya merasa ini waktunya sudah selesai di sini. Ya itu berbeda sih. Saya sudah memberi yang terbaik, mungkin sudah ada legacy yang sudah saya tinggalkan juga. Dan kalau itu tiba waktunya biasanya ada tuh sesuatu tuh. Beda musim ya, masuk musim baru. Ada impresi di dalam hati kita kayaknya ya ini waktunya untuk move gitu ya. Nah, tapi saya selalu bertekad untuk tidak pernah pindah karena satu ada tantangan atau ada masalah. Yang kedua ada bos yang mungkin nggak terlalu gimana ya, menurut kita nggak suportif. Nah, walaupun bisa jadi keadaan-keadaan seperti itu pun bisa jadi Tuhan pakai untuk kemudian beri sinyal ke kita bahwa kita waktunya untuk move on, bisa juga. Tapi pernah ada momen di mana Kau Surung menerapkan kesetiaan nih, nilai-nilai kerajaan Tuhan, yaitu kesetiaan di tempat kerja gitu ya. Meskipun banyak tadi kayak gaji lupa dinaikin 1 tahun, mengalami bos yang ini. Ketika Kau Surung setia, terus akhirnya merasakan buah dari kesetiaan itu. Ada nggak kok kayak merasakan buah yang Kau Surung kemudian dapatkan ketika Kau Surung gue tetap setia gitu kan, menerapkan kesetiaan Tuhan meskipun dalam kondisi yang mungkin kurang enak gitu ya. Nah itu kan pasti kan banyak juga yang mungkin bertanya hal yang sama nih. Kalau misalnya saya setia, memang nanti kira-kira apa ya hasilnya itu pasti kan lebih baik gitu kan. Pernah ngalamin buah-buah yang nggak disangka-sangka gitu nggak? Saya sih selalu percaya bahwa my ultimate boss itu adalah Tuhan sendiri. Gitu. Jadi kalaupun saya bekerja, selalu saya mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai mengapresiasi kita kalau kita sudah memberi yang terbaik. Saya percaya selalu ada reward bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tahu lah dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita percaya datangnya dari Tuhan, termasuk pekerjaan. Jadi ada beberapa case di mana seperti tadi saya merasa udah
mati-matian nih belain company gitu ya, bekerja tanpa supervisi, kita bekerja, kita belain dalam banyak hal, tapi tiba-tiba bos kita misalkan nggak appreciate dan nyata-nyata gitu, dan terkadang verbally bilang ya kita itu nggak lakukan hal yang baik, padahal kita dulu apalagi ya gitu ya. Tapi dalam hal begitu saya selalu percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan, dan itu terbukti dalam hidup saya. Selalu aja ada hal-hal ya tadi ya, mungkin surprise kemudian naik atau mungkin ada company lain yang kemudian melihat kita cocok gitu kan, dan akhirnya kita dapat pekerjaan yang baru yang mungkin dream jobnya kita ya. Nah mungkin saya sedikit lanjut ya, jadi tentang kesetiaan ya. Yang kedua, nilai yang kedua ya, nilai yang kedua. Sebelum yang kedua, yang kesetiaan itu juga membuat kita sebenarnya selalu mengembangkan talenta kita. Jadi sebenarnya dengan setia itu sebenarnya yang kita dapatkan balik adalah sebenarnya talenta kita berkembang ya. Exactly. Nah, saya selalu teringat tentang perumpamaan tentang talenta ya. Yang pertama itu kan dia itu ada yang tanam talentanya, tapi ada yang mengembangkan talentanya. Betul. Nah, salah satu bentuk kesetiaan adalah kita mendevelop kemampuan kita. Jadi kalau kita bekerja di bidang, katakanlah bidang sales gitu, berarti kita harus setiap hari harus lebih bagus closing deals, harus lebih bagus. Kalau kita dokter misalkan, kalau kita insinyur, berarti kita harus belajar up to date dan sebagainya. Upgrade diri terus. Itu salah satu bentuk kesetiaan juga. Nah, yang kedua yang selalu saya pegang adalah bagaimana kita selalu memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Saya percaya bahwa ya tadi ya, firman Tuhan kan bilang bahwa apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Nah, ada satu konsep yang sering orang bisnis, orang manajemen atau service excellence itu suka bilang kan, walk the extra miles. Gitu. Work the extra miles. Nah, padahal sebenarnya itu kan Yesus yang ngomong gitu. Iya betul. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan 2 mil gitu ya. Nah, saya sih melihat walk the extra miles ini yang membedakan. Ya, bagaimana kita bekerja bukan sekedar memenuhi persyaratan atau memenuhi minimum requirement gitu ya, tapi bagaimana kita memberi lebih daripada yang diharapkan. Kalau perlu maximum requirement ya. Exactly. Jadi kalau misalkan bos kita kasih kita matrix, kamu harus begini, jangan hanya hit matrixnya, tapi bagaimana kita bersungguh-sungguh melakukannya, dan saya percaya ketika ada kesungguhan, ada perkenanan, ada berkat, maka kita akan menghasilkan lebih. Nah, jadi ini yang saya selalu pegang, bagaimana kita selalu memberi yang terbaik. Nah, gini Pak, kadang-kadang kan orang-orang mikirnya gini nih, saya ngapain kerja misalnya di target, misalnya jual 10 unit nih, gitu. Kalau saya jualnya 11, ntar tahun depan targetnya dinaikin jadi 15. Wah, gitu. Nah, betul sekali itu pertanyaannya. Real case itu. Real case. Itu happens every time. Betul. Nah, ngapain saya itu? Mending saya jual 10 sesuai dengan yang target. Sebelum Bos Urung menjawab, mungkin kayak aku juga pengen nambahin. Jadi kemarin tuh sempat sharing-sharing nih sama anak CG gitu kan. Terus mereka bilang, iya bos tuh kadang-kadang kita udah achieve nih target yang susah. Dinaikin lagi. Jadi kayak merasa kapan kelarnya. Terus bahkan ada yang berpikir, gue mau ngapain ya kerja untuk perusahaan. Gitu kan, ngapain gue kerja mati-matian tapi yang makin kaya, yang makin ini bosnya gitu kan. Nah, tapi kemudian di situ akhirnya disimpulkan bahwa tapi sebenarnya ketika kita kerja itu kita dikasih challenge yang lebih besar gitu ya, katakan makin besar challenge ya sebenarnya kita bertumbuh ya. Kan? Kitanya yang expand, dan sekarang ini lagi zaman PHK nih. Nah, ini mungkin nanti sekalian Coach Urung bisa juga tambahin gitu ya. Lagi zaman resesi, banyak orang di PHK gitu kan. Dan saya waktu itu juga sempat ngebahas sama anak-anak CG dan bilang bahwa ya simple sih, kalau kamu jadi bosnya gitu kan, kamu punya 10 orang karyawan, kamu harus PHK 5, kamu pasti akan pilih 5 the best. If you are not becoming the best, gitu kan, kita pasti akan terpotong, gitu kan. Jadi sebenarnya itu ya mungkin siklusnya ya. Benar banget. Jadi dalam hal ini ya, ada senior saya pernah ngomong begini, kalau kamu kerja memenuhi target, berarti 100% ya, it's just enough untuk kamu tuh dapatin paychecknya kamu gitu, gaji ya. Gitu ya. Nah tapi what makes you stand out adalah ketika kamu tuh kerja di extra miles. Jadi ketika selalu memberi yang terbaik, melebihi apa yang di expect,
Nah itu nanti akan ketika ada waktunya promosi, yang gak usah capek-capek, pasti orang seperti ini yang dapat promosi. Pasti first selection itu orang pasti, itu kan. Pasti. Nah jadi sebenarnya bagaimana kita memberi yang terbaik, sebenarnya kita sedang membuka jalan juga buat katakan kalau kita bekerja karir kita ya. Tapi saya rasa beyond sekedar untuk wah nanti ini promosi dan sebagainya. Saya percaya kalau ini adalah bagian dari ibadah kita, bekerja itu menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memberi yang terbaik dan itu menurut saya itu side effect sih, sesuatu yang feel-nya beda ya, yang ditambahkan aja menurut saya ya. Nah mungkin value yang ketiga itu menjawab tadi pertanyaan, wah udah bekerja keras, toh nanti yang sukses perusahaan. Nah iya itu dia, sering banget nih jadi omongan anak muda. Makanya value yang saya pegang adalah bagaimana kita put purpose in what we are doing gitu ya. Put purpose in what we are doing. Jadi bagi saya bekerja itu pertama kali Tuhan itu meminta Adam dan Hawa bekerja itu kan ketika belum ada dosa sebenarnya. Iya betul sekali. Ya jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya dan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan kan memberkati mereka. Kemudian Tuhan kasih assignment. Assignment-nya kan adalah beranak cucu, bertambah banyak, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi, kira-kira begitu ya. Nah kemudian assignment itu kemudian diterjemahkan dengan cara kalian harus menguasai semua hewan, taman ini mengelola taman Eden. Iya betul sekali. Nah jadi artinya pekerjaan kita itu sebenarnya adalah realisasi dari assignment kita atau panggilan kita. Saya percaya bekerja itu adalah satu panggilan juga. Peran ya. Ada assignment dari Tuhan. Artinya apa? Kita harus put purpose. Misal, kalau saya bekerja sebagai guru misalkan. Pekerjaan guru itu bukan caranya saya untuk mendapatkan uang saja untuk makan gitu. Tapi pekerjaan guru itu berarti saya harus lihat beyond, lebih jauh lagi. Beyond the money ya. Beyond the money. Yaitu ada maksud ilahi kalau Tuhan panggil saya sebagai guru, berarti saya harus mendidik anak-anak didik saya supaya mereka itu menjadi lebih baik. Menjadi generasi yang membangun kemudian. Iya, benar. Jadi artinya saya selalu ketika saya ada dalam satu pekerjaan, apa ya purpose ilahinya? Kenapa saya ada di sini, bekerja di sini? Apa yang Tuhan mau lakukan melewat pekerjaan saya. Itu yang membuat kita sebenarnya willing untuk extra miles. Itu juga yang membuat kita terkadang diperlakukan nggak seperti yang kita harapkan. Kita karena kita sedang sebenarnya dealing dengan Tuhan juga kan lewat pekerjaan kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki purpose ini yang akan memberikan kekuatan sebenarnya. Beda sih ya. Energinya berbeda ya. Sebab kalau hanya sekedar uang, begitu uang yang dapat ya udah gitu ya. Selesai. Bahkan satu hal yang saya pegang ya. Kemudian kan ketika Tuhan itu minta Adam dan Hawa ini bekerja, baru kemudian Tuhan itu beri hari yang khusus untuk beristirahat kan gitu. Iya betul. Saya pikir bukan karena Tuhannya capek, tapi pertama Tuhan itu mau memberikan pattern juga buat kita. Satu pola bahwa kita memang butuh istirahat. Tapi saya mengertinya begini, kalau kita tidak bekerja dengan maksimal sampai kita capek, berarti kita nggak entitled atau nggak eligible untuk satu yang disebut istirahat itu ya. Jadi artinya kalau memang saya diperkenankan oleh Tuhan untuk beristirahat, berarti sebelum saya beristirahat saya harus bekerja dengan maksimal sehingga ketika waktunya saya istirahat, saya bisa benar-benar istirahat. Kira-kira gitu sih salah satu yang saya pegang ya. Jadi kingdom value-nya ini tuh mungkin kayak ya benar-benar responsible dulu sama tugas yang diberikan secara maksimal, baru setelah itu ibaratnya reward itu akan menyusul gitu kan, promosi, reward, kemajuan, peningkatan dalam hidup semuanya ya itu follow aja gitu ya sebenarnya. Nah ini mau tanya nih Pak, gimana kalau pertama tetap udah didoakan apa nggak ketemu purpose-nya. Yang kedua, rata-rata kan mereka bilang, wah ini nunggu nih capek nih kita udah bekerja lebih dari yang dituntut. Akhirnya gini, kan bos kadang-kadang lihat nih, ini saya dapat ilustrasi ini waktu sama teman-teman saya nih. Dia ngomong, ini Fandi ibarat ada paku nih, paku ditancapin di meja gitu ya, ada 5 gitu. Satu dipukul sama palu bengkok, satu lagi bengkok, satunya lagi masih lurus gitu ya, masih kuat. Yang bengkok, dipukul terus yang mana? Yang lurus. Waktu yang lurus. Nah, capek nih dipukul yang saya sebagai yang lurus ini dipukul terus capek. Nah, terus menunggunya tuh sampai berapa lama? Nah, mungkin ada tips ya buat
buat teman-teman yang merasa jadi sekarang kan istilahnya budak korporat gitu, gitu. Gimana caranya supaya saya ini bisa tetap bertahan padahal udah nggak kuat gitu ya, seperti itu. Oke. Wah ini berat nih pertanyaannya ya. Karena setiap orang punya journey sih ya, journey-nya masing-masing dan ada kalanya ada orang yang memang terkadang kok smooth banget, tapi ada orang yang kok kayaknya karirnya itu nggak smooth gitu ya. Tapi saya percaya masing-masing ada journey-nya dan ada kasih karunia-nya masing-masing. Saran saya sih untuk orang-orang yang katakanlah sedang mengalami hal-hal seperti itu, ya pertama tadi itu ayat yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan libatkan kebenaran Tuhan ya. ya. Jadi sebenarnya bahkan ketika kita bekerja kan sebenarnya panggilan kita atau assignment kita kan jelas, ya pergilah seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa murid Tuhan. Artinya bagaimana kita juga nggak kehilangan the big picture gitu, bahwa kita itu fokusnya tetap Tuhan gitu kan. Nah banyak orang kemudian sulit gitu ya, kok nggak ada breakthrough, ya bisa jadi karena fokusnya juga nggak Tuhan gitu kan. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya sampai dia lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang istilahnya memberkati dia gitu kan. Jadi kalau untuk orang-orang gitu sih saya selalu sarankan cari Tuhan dulu gitu, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saya percaya breakthrough terjadi gitu. Beresin fondasi hatinya dulu ya, kayak kamu bekerja di situ mungkin buat apa gitu ya. Tujuan kamu di situ ada di perusahaan itu apa, temukan visinya gitu ya dalam Tuhan. Baru dia bisa decide apakah memang dia harus tetap di situ bertahan dan mencapai goal yang dari Tuhan, atau memang Tuhan alahkan ke tempat lain, itu beda cerita lagi gitu ya. Jadi harus berdoa dulu sih. Dan seringkali kan Tuhan itu pindah kerja bagi saya itu kayak kita itu naik kelas. Harus naik kelas ya. Atau kita pindah liga gitu. Jadi dari tadi liga yang mungkin masih di Liga 1 gitu kan, kita pindah ke Liga Utama gitu. Jadi upgrade. Ya artinya ya kalau proses di sininya kita belum dapet, ya kita harus tahu diri, oh aku belum belajar sesuatu. Jangan-jangan ini pindah nggak survive di liga yang lebih ekstrim lagi atau gitu. kita nggak pernah deal dengan apa yang jadi akar masalah kita, ya kan? Tapi kalau kita yakin bahwa kita udah selesai, kita respon kita udah benar, dan kita udah beresin, udah deal with it, kemudian Tuhan buka jalan. Biasanya memang begitu ya, kalau pengalaman saya pribadi, malah dibiarin dulu nih, saya bergumul dulu sampai saya punya sikap hati, respon yang benar, saya menang, baru nanti Tuhan buka jalan baru. Biasanya gitu ya. Sebenarnya kitanya yang lagi dibentuk ya. Ketika kita dikasih kerjaan lebih banyak dari teman kita, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kitanya yang bertambah ilmunya dibanding teman-teman kita lainnya yang mungkin tidak dipercayakan. Kitanya jadi nambah sebenarnya ya. Nah tadi yang work the extra mile itu kan sebenarnya gitu. Requirement-nya cuma sampai di sini, tapi kita mau lakukan lebih, termasuk mungkin bantuin tim lain, bantuin orang-orang yang kesulitan, dan ya pastinya manajemen tuh nggak lolos ya melihat hal-hal begitu kan. Jadi saya percaya kalaupun lolos, Tuhan juga nggak lolos gitu ya. Artinya kalau gagal promosi di sini, saya percaya promosinya mungkin di tempat lain, dan itu semua tangan Tuhan yang bekerja. Menarik sekali ya. Ini memang kita mesti balance hati dulu sih. Hatinya harus benar dulu, baru nanti kita bisa ya punya tindakan yang tepat juga ya, keputusan yang benar ya. Oke. Kita sekarang minta. Iya nih. Kayak kita perlu minta Kau Surung mendoakan teman-teman di rumah yang lagi mungkin berjuang dalam pekerjaannya, lagi meminta petunjuk dari Tuhan, di marketplace dengan challenge mereka. Ya, saya merasa ya banyak dari orang yang bekerja selalu punya problem. Bagaimana katakanlah, wah pekerjaan ini berat, tapi income-nya nggak cukup atau pas-pasan gitu ya. Dan saya mau berdoa untuk orang-orang seperti itu yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu kok nggak signifikan gitu, kok kayaknya mungkin nggak ada masa depan pekerjaan ini atau karir ini tidak menjanjikan. Nah, saya mau berdoa khusus untuk orang-orang yang demikian, dan saya juga akan berdoa untuk orang-orang itu mengalami breakthrough ya. Amin. Dan kemudian Tuhan tuh buka jalan ya, kasih hikmat untuk dia, kemudian excellence atau macam-macam ya. Ada juga mungkin hikmatnya adalah try something else gitu ya. Mungkin pekerjaan yang memang passionnya ada, talenta gift-nya ada. Atau mungkin buka bisnis misalkan. Bisnis nggak harus zaman sekarang buka bisnis kan nggak harus gede, tapi bisa start small ya. Jadi saya akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti itu. Langsung berdoa. Langsung berdoa. Doakan. Ya. Silakan. Oke.
Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul, mungkin mencari pekerjaan Tuhan, membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa Bapa supaya Engkau membuka jalan bagi orang-orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau bergumul dengan pekerjaan yang baru Tuhan yang mereka butuhkan. Kami berdoa, kami meminta Tuhan supaya Engkau memberikan hikmat, Engkau membukakan jalan, Engkau melakukan mujizat, miracle Tuhan, bahkan Engkau melakukan divine appointment Tuhan. Mereka bertemu dengan orang-orang yang akan menolong mereka, membangun mereka, memberikan mereka kesempatan. Saat ini kami berdoa untuk satu divine arrangement, divine appointment buat orang-orang ini Tuhan. Mereka bertemu dengan orang-orang tertentu yang akan membuka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa untuk orang-orang tertentu yang mungkin saat ini Tuhan bekerja tapi tidak menemukan purpose, tidak menemukan gairah dalam bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang demikian, biar mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau, mereka boleh mengalami keintiman dengan Engkau Tuhan, dan di dalam keintiman itu Tuhan, mereka menemukan purpose yang membuat mereka melakukan pekerjaan itu bukan sebagai kutuk, tapi pekerjaan itu adalah berkat. Mereka boleh melakukannya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan spirit of excellence Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul Tuhan, untuk menemukan pekerjaan yang cocok Tuhan dengan apa yang menjadi bakat mereka. Tidak ada yang mustahil, Engkau sanggup Tuhan berbicara Tuhan, bahkan membuka jalan untuk mereka menemukan itu Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan improvement dalam karir mereka Bapa, dalam pekerjaan mereka. Bapa, kami percaya promosi datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami sungguh-sungguh dengan Engkau, mencari dahulu kerajaan-Mu Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kami berdoa supaya Engkau membuka mata kami Tuhan, untuk kami memandang kepada Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami setia, ketika kami memberikan yang terbaik, ketika kami melakukan sesuatu dengan purpose ilahi, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau akan melakukan terobosan, Engkau akan melakukan breakthrough, Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, karena kami percaya pekerjaan kami penting bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk rekan-rekan kami ini Tuhan. Kami percaya miracle, ada sorga yang terbuka bagi setiap mereka yang bergumul mengenai pekerjaan saat ini Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap tantangan dan masalah yang mereka hadapi Bapa. Kami bersyukur, sungguh kami berdoa supaya kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami menjadi orang-orang yang merepresentasikan Tuhan dengan benar di workplace Tuhan. Kami berdoa, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya, kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Pak Surung. Iya, terima kasih banyak Pak Surung untuk waktunya hari ini. Oke, teman-teman di rumah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan paling penting adalah share video ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan mendengar. Ada laporan kemenangan juga. Share ke kami. Ya, jangan ragu untuk kontak kami. Sampai ketemu lagi. See you. See you, bye-bye. God bless. Thank you.